Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu pastinya. Amin. Di pagi hari ini kita disambut dengan hujan gerimis rintik-rintik yang membuat suasana menjadi syahdu dan udaranya itu yang mulai berasa dingin. Jadi supaya badan ini tidak terlalu dingin dan kita bisa lebih enak ya badannya, jadi kita harus lebih bersemangat lagi untuk beraktivitas. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah Pak suami itu baik banget. Hari ini kan dia lagi libur kerja. Pak suami bilang kalau hari ini dia bakalan yang bersihin rumah, merapikan mainan adik, akan membersihkan mulai dari bagian depan ruang tamu sampai dapur. Masya Allah, tabarakallah, bahagia banget dong. Jadi hari ini pekerjaanku agak sedikit ringan, jadi aku bagian memasak di dapur. Kira-kira buat teman-teman yang di rumah, apakah suami juga seperti itu? Sama, jadi ringan tangan ya, dalam artian dia itu mau membantu pekerjaan istri di rumah. Buat para suami, jangan punya berpikiran dengan kalian membantu pekerjaan istri itu akan merendahkan derajat kalian. Justru itu ada salah satu wujud dari akhlak yang baik. Oke lah kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, karena Pak suami juga udah bersih-bersih, saatnya aku memasak untuk suami dan anak-anak. Semoga di udara pagi ini yang syahdu ini menemani bunda juga di rumah yang lagi beraktivitas ya. Mungkin buat para bunda-bunda yang bekerja di luar, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Dan untuk bunda-bunda yang lagi ada di rumah, sama juga ya, jadi harus tetap semangat. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menyerah. Semoga lelah kita ini akan menjadi ladang pahala buat kita. Amin. Sebelum proses masak-memasak, ini aku mau rapikan dulu piring, gelas, dan lain-lain yang setelah aku cuci semalam. Sambil proses merapikan piring, mangkok, dan gelas, aku tuh sambil berpikir hari ini enaknya masak apa ya. Rencananya sih masak yang simple aja, kalau bisa langsung sekali makan langsung habis, karena ini nanti kan si adik sama si kakak bakalan nginep di rumah neneknya, karena setiap weekend Sabtu Minggu itu selalu ke rumah neneknya, jadi bakalan gak ada yang di rumah. Dan aku setiap malam pulang kerja itu sama Pak suami makan di luar, karena kan kalau masakan pagi biasanya kalau malam itu udah kayak nggak enak ya. Jadi makanya aku rencananya mau masak yang simple biar langsung habis. Sebenarnya dengan kita pola makan setiap malam itu tidak bagus untuk kesehatan ya. Selain badan kita akan semakin cepat gemuk, beberapa minggu yang lalu tuh sempat coba ya, aku jadi terakhir makan itu jam 6 sore. Jadi di atas 6 sore itu aku udah nggak ada aktivitas makan. Tapi apa yang terjadi? Jadi aku semalaman itu gelisah, nggak bisa tidur karena perutku keroncongan. Jadi akhirnya aku tetap ya bertahan dengan tidak makan, dan akhirnya jam berapa gitu bisa tidur. Keesokan harinya di pagi hari akhirnya perut aku itu sakit dan asam lambungku itu langsung naik gitu. Jadi sampai saat ini tuh masih belum bisa mengurangi makan di malam hari. Tapi next akan aku coba lagi dengan merubah pola hidup yang lebih sehat supaya kita jauh lebih sehat ke depannya. Sebelum aku bikin lauk pauknya, ini aku mau masak nasi dulu supaya nanti ketika lauk dan sayurnya udah mateng, nasinya juga udah mateng. Karena Pak suami ternyata sudah berasa lapar ini perut, jadi aku disuruh buatin sarapan yang cepat. Jadi aku memutuskan membuat roti dikasih sama susu aja. Kalau anakku yang besar itu lebih suka itu bikin roti bakar. Kalau si bapak ini sukanya itu pakai roti tinggal dikasih susu kental manis gitu aja.
Kebetulan aku juga punya buah pepaya. Ini kemarin dikasih sama ibu, jadi lumayan ya buat pengganjal perut pagi ini. Biasanya di pagi hari bapak ini minta dibuatin teh, tapi karena kita ada jamu kencur sama jamu kunyit, jadi minumnya pakai jamu aja ya. Cocok banget di udara yang dingin, minumnya jamu kencur, jadi bisa menghangatkan tubuh kita. Alhamdulillah, menu sarapan buat Pak suami sudah selesai dan siap untuk dimakan. Beginilah aktivitas kami di weekend karena bapak libur, dan kebetulan saya setiap kali weekend masuk siang, jadi kita menghabiskan waktu bersama, mulai dari sarapan pagi, kita bersih-bersih rumah, dan terkadang kita nonton TV bareng. Seperti itulah, sangat menyenangkan pastinya buat bunda-bunda yang di rumah juga melakukan hal yang sama ya. Buat saya dan Pak suami dengan sarapan roti 2 lembar itu udah cukup kenyang ya. Jadi nanti agak siangan kita baru makan nasi. Sedikit sharing aja buat bunda-bunda, sebisa mungkin itu setiap hari mengkonsumsi buah, entah itu buah pepaya, pisang, atau buah semangka, melon, bisa banget. Supaya apa? Supaya pencernaan kita itu lancar. Karena dari dulu aku yang pola hidup gak sehat itu, akhirnya aku sampai sekarang itu kena ambeien. Jadi aku kalau makan itu harus ada buahnya supaya BAB-nya itu lancar gitu. Alhamdulillah, karena ini sudah berasa kenyang, udah habis 2 lembar roti, 1 gelas jamu, dan makan buah-buahan. Ini aku mau melanjutkan masak yang simple. Kira-kira enaknya masak apa ya? Sekali masak langsung habis. Tiba-tiba Pak suami request minta dibuatin omelet karena dianya lama banget rasanya nggak makan omelet. Jadi ini aku mau bikin omelet. Mie-nya pakai sari mie duo ya, supaya lebih banyak. Jadi ini aku tambahin 2 telur dan daun pre. Habis itu tinggal goreng aja, itu udah enak banget ya buat makan, apalagi kalau nasinya masih anget. Mantap banget. Nah, ini dia favoritnya Pak suami, tumis brokoli. Jadi setiap kali masak ini tuh makanya lahap banget, apalagi dengan brokolinya itu yang nggak terlalu mateng. Jadi katanya itu kayak kriuk-kriuk, enak banget. Jadi ini aku mau masakin buat Pak suami. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Setelah baunya udah harum, tinggal masukin deh brokolinya. Tada, udah mateng nih masakannya. Menu sederhana tetapi ini rasanya enak dan simple banget. Yeay, saatnya beberes di dapur. Mulai dari mencuci piring, pisau, sendok yang kotor, dan mau lap-lap semua meja dapur sampai kinclong. Yes, satu persatu pekerjaan udah selesai. Saatnya beralih ke kamar. Ini aku mau merapikan tempat tidur ya, supaya nanti ketika aku udah pulang kerja udah rapi, udah tinggal bobok deh. Setelah merapikan tempat tidur, ini aku lanjut mau merapikan di ruang keluarga ya. Ini tempat untuk nonton televisi. Karena sekarang itu cuacanya juga lagi dingin. Ini aku mau pasang karpet supaya kita jika duduk berlama-lama di sini tuh nggak dingin ya. Ini juga di ruang tamu aku juga mau kasih karpet supaya kita lebih nyaman kalau duduk berlama-lamaan di ruang tamu. Setelah selesai menyelesaikan pekerjaan rumah, ini aku sama anak-anakku sudah siap-siap buat nganterin si Dedek mau pergi ke rumahnya neneknya. Ini aku mau sisirin dulu rambutnya supaya rapi. Karena anakku ini kalau kena keringat itu biasanya dia itu kayak berintisan gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kayak keringat buntet. Jadi ini aku mau kuncir aja rambutnya supaya nggak keringat lebih.
Nah, ini aku mau pakein anakku parfum supaya lebih wangi. Dan ini juga aku nggak lupa pakai baby cream supaya kulitnya tetap merata dan sehat ya Dek ya. Dan nggak lupa aku tuh selalu pakein dia bedak tabur, cuman ya gitu karena aku tuh nganggep anakku tuh kayak bayi gitu ya. Aku tuh suka banget kalau ada anak pakai bedaknya itu kayak belu gitu ya. Banyak banget biar kayak lucu wangi gitu ya kalau diciumin ya. Saatnya sekarang si Dedek sarapan. Wah, anakku antusias banget nih makannya karena dia juga suka banget sama buah pepaya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku. Semoga bisa menemani hari-hari kalian dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku lebih semangat lagi bikin video yang lebih menarik. Sampai ketemu di next video. Dadah.